So memang masalah pengurus daun sudah mula meningkat di Indonesia dan Malaysia. Malaysia sudah parah sekali ya. Mana-mana pun banyak pengurus daun. Ya, permasalahan kentang di sini itu ya terutama itu busuk daun dan busuk batang itu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Tani kembali lagi hadir. Seperti pada hari sebelumnya kita bahas tuntas tentang bagaimana mengatasi lodoh pada tanaman kentang. Kali ini kita bersama dengan petani dari Ngantang. Ya, petani Ngantang, kita akan lebih dapat ilmu yang lebih banyak dari petani karena mereka langsung mempraktekkan. Jadi para penonton Om Tani yang ingin belajar kentang, ikuti channel ini sampai tuntas karena di sini kita akan bahas tuntas mengenai cara mengatasi lodoh atau umumnya disebut Phytophthora. Nah, tapi petani banyak di Jawa menyebutnya adalah lodoh. Salah satu produk yang di-launching oleh PT Avansia Indotani yaitu Azop. Nah, nanti kita akan lebih banyak berbicara dengan petani di lapangan, seperti apa mereka menggunakan Azop ini terhadap penyakit lodoh. Nah, sekedar informasi bahwa kali ini juga hadir Mr. Lam. Mr. Lam, beliau ini adalah Presiden Direktur PT Avansia. Nah, ini luar biasa karena kita menghadirkan beliau langsung dari Kuala Lumpur, dari Malaysia. Walaupun lewat Zoom, tetapi minimal petani bisa berdiskusi langsung apa yang perlu kita. Kalau ada usulan-usulan nanti bagi petani yang ada di Ngantang, produk apa yang sesuai menjadi masalah bagi petani kentang bisa disampaikan langsung. Oke, kita mau lihat di lapangan seperti apa, Pak Ari atau Pak Solihin di sana. Sudah adakah petani yang bisa kita tanya-tanya ya, atau mungkin di lahan bisa ditunjukkan, ada yang di lapangan yang bisa menunjukkan bagaimana tanaman kentang yang ada di sana. Bisa dibuka mute-nya ya di sana di lapangan supaya kita bisa dengar suaranya. Mic-nya dibuka dulu. Mic. Oke. Nah, sudah Pak. Oke. Ya, bagus. Petani yang hadir Pak. Nah, nih petani siapa nih? Bisa dikenalkan lah namanya. Oke Pak, siapa? Kita ini petani Indonesia, petani kentang yang ada di Nrekang, yang ada di Manado, Sulawesi Utara atau Modending, mungkin dari Jawa Barat juga ingin kenal bapak-bapak yang lagi nonton ini. Ini petaninya dari Jawa Timur atau tepatnya di Ngantang. Nah, silakan. Ini ada Mr. Lam dari Malaysia. Langsung mau berbicara dengan petani di Ngantang. Tuh, silakan Pak. Selamat siang, selamat siang, selamat siang. Pak, ini Pak Lam adalah yang punya Avansia Pak. Mungkin langsung kenalkan satu-satu Pak. Nah, yang ngomong bolehlah buka masker satu orang yang ngomong. Selamat siang, nama saya Amin dari Ngantang, Jawa Timur. Oke. Ya. Silakan Pak, bicara Pak, apa yang Bapak mau sampaikan ke kita mengenai kentang? Apa masalah? Ya, permasalahan kentang di sini itu ya terutama itu busuk daun dan busuk batang itu. Ya. Apalagi kalau itu setelah diairi terus terkena cuaca mendung itu sangat cepat penularannya di sini. Kendalanya di situ ya. Kepala mau tanya-tanya. Ya, kalau begitu, ya memang kalau busuk daun, busuk batang, memang diserang oleh penyakit Phytophthora ya, yang penyakit itu. Dan dia juga boleh, kalau di Jawa disebut lodoh ya, lodoh. Dan dia juga boleh, kalau lebih lanjut,
dia bisa serang sampai ke umbinya, ya, umbi jadi busuk lah. So, jadi ada orang sebut busuk daun, busuk batang, dan juga busuk pucuk pun boleh, dan juga busuk umbi. Sebenarnya dia adalah penyakit Phytophthora sama, ya. So hanya dia serang ke bahagiannya beda-beda, maksudnya namanya pun beda, tapi serangan sama, ya, penyakitnya sama. Jadi kalau kita biar dan kalau musim hujan terus dan dingin, itulah dia akan merebak dengan meluas, ya. Dia bisa kalau kita tak mengenalikan dengan baik, tak semprot, selalu petani semprot dengan racun fungisida. Kerana dia ini memang satu jenis jamu. So jadi mereka semprot dengan fungisida. Jadi fungisida itu harus baguslah supaya dia boleh mengenalikan dan mencegah serangan penyakit ini. Kalau kita tak buat apa-apa, dia bisa sampai tak bisa panen. Walaupun panen, umbi juga busuk. Jadi akhirnya susah, ya. So, jadi ini memang salah satu masalah besar. Sebenarnya masalah utama di kentang adalah penyakit lodo ini. Ya, lodo ya, orang Jawa sebut lodo kan. So itu yang utama, ya. So jadi kalau kita mau ada keuntungan, kalau tanam kentang, salah satu OPT yang kita harus mengendalikan adalah penyakit lodo ini. Dan memang nasib baiklah perusahaan Avansia ada beberapa produk yang sesuai sebenarnya untuk lodo. Nah, hari ini tim kita akan memperkenalkan produk Azov-nya. Dan Azov ini sudah dites di Jawa Barat dan beberapa tempat dan menunjukkan hasilnya baguslah. So dia boleh mencegah, merawat juga penyakit lodo ini. Gimana petaninya? Ada mau tanya lagi? Selain lodo, apa lagi? Nanti Bapak bisa bertanya langsung juga kepada petani di sana yang memang menggunakan langsung. Kalau tidak salah namanya Pak Bambang ya. Untuk ya mendapat informasi mengenai dosis dan segala macam supaya nanti Bapak memperhatikan di lahannya masing-masing dengan tepat. Oke. Ali, selamat malam. Untuk peserta pertama kita membawa keliling ke lahan untuk melihat hasil template dulu. Oke, bagus. Nanti setelah dari lahan baru kita diskusi lagi. Oke, silakan. Monggo Pak, lanjut ke lahan semua pelan-pelan Pak ya, karena masih ini semuanya tetap. Monggo tim bendera dikawal semuanya. Monggo Pak, lahan lihat dulu hasilnya seperti apa nanti. Monggo. Atur nuwun. Monggo. Nuhun. Nanti ada kelompok kedua yang sudah mulai hadir. Bagus. Ini ada juga Pak petani pemakai dari Advansia Pak Losi. Mungkin di sini Pak langsung ketemu dengan yang punya perusahaan Pak. Pak Lam dan juga ada di sini. Ya, Om Tani. Bapak akan masuk di YouTube Om Tani. Pak Rosi Pak. Yang mana? Biar Pak Rosi biar nanti masuk ada di YouTube. Pemuda milenial ini Pak. Oke, kita mau petani milenial. Langsung tanya-tanya Pak. Nah, kalau petani milenial melek dengan HP, suka buka YouTube, nanti petani ini bisa buka YouTube, bagaimana melihat liputan kita, channelnya namanya Om Tani. Ya, ini hari kedua. Dikenalkan dulu Pak Rosi. Oke, silakan. Ayo, masa petani milenial. Bapak akan bicara langsung dengan Om Tani dari Jakarta dan Mr. Lam dari Malaysia. Namanya siapa Pak? Ali, Pak Ali. Oh, Pak Ali. Namanya Pak Ali, oke. Silakan, apa yang bisa disampaikan Pak? Monggo Pak. Pakai bahasa Jawa, nggak apa-apa. Nanti ada Mas Ari yang translate. Monggo. Iya. Monggo. Sama obatnya. Oh, itu yang kenal juga penyakitnya apa aja yang ditangkap. Saya akan tahu. Apa itu Pak? Apa?
Tanam ketang aku Pak. Napa? Sing ditanam napa, Pak? Ini jagung. 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 Kalau jagung itu tanamannya banyak telurnya. Oh ya. Nah, Bisa. Kita roti juga. Pak Ali, selain tanam jagung, tanam apa lagi Pak? Cabai. Kalau cabai mesti tanam. Cabai. Oh ada tanam cabai juga. Apa ditanyakan Pak? Apa yang mau ditanyakan? Banyak kan itu masalah penyakit. napa? Patek. 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 Oh patek, antraknos ya. Antraknos dan patek ya. Patek, antraknos. Mutan gold. Oke, ada yang lain mungkin? Ini Bapak masih bingung nih kayaknya di Pak Ali nih. Tanam napa, Pak? Tanam napa jenengan? Tanam kentang. Oke, tanam kentang. Bapak masalahnya apa di kentang? Pak. Salahin napa? Jamur akar loh, jamur putih loh. Oh, jamur. Jamur. Sama daun. Oke, ya. Pitoptora tetap dominan. Ada Ah. lagi? Siapa lagi? Pada akhirnya ya Ya, Pitoptora, semua lodo, Pitoptoranya lodo. memang Memang benar lodo memang. yang jadi Pak, siapa, masalah. Pak? Lodohnya. Gak apa-apa, Pak. Pak, nggak suruh bayar. Pak, nggak apa-apa. Nanti bahasa Jawa. Kan aku bahasa Jawa kita tak semua. Itu Pak Lam juga bahasanya Upin Ipin, Pak. Jadi nggak usah khawatir. Pipin ya, Pipin atau Tok. Nggak usah khawatir. Pak, tanam apa? Tanam apa jenengan? Oke, kita lihat di lapangan seperti apa ya? Lagi teman-teman lagi ada acara kunjungan di lapangan ya. Iya juga Yang- Pak, hari kelompok yang pertama di- sudah kita ada kunjungan di lapangan. Ya, yang di Ini mungkin, ujung. pertanyaan dari Ya, Pak, Pak ini Rendra lagi terkait dengan Melihat-lihat Ah, tanaman sama- yang kita Oke. demplot, Pak. Oke, saya dengar dulu yang Rudi. Ya, Rudi gimana? Ya, Pak, petani yang tadi kloter 10 orang sudah mulai melihat-lihat tanaman Oke. kentang yang kita aplikasi produk-produk Advansia dan juga yang kontrol, Pak. Oke, bisa di zoom dengan yang kontrolnya, yang nggak pakai produk Advansia. Ini yang nggak pakai, Pak. Wow, beda ya. Ada petani yang bisa komentar di situ, Mas Rudi? Ya, Pak. Iya, Pak. petani. Barangkali Bapak-bapak monggo saged bedane antara yang disemprot azot sama yang tidak, Pak. Ini jadi ini kontrol yang tidak disemprot, Pak ya. Nonton sampai habis ya. Terus dibandingkan yang disemprot, Gimana, Pak? Silakan, Pak, sini, Pak. Sini. Sini, Pak. Sini, Pak. Ini, Pak, yang mau ngomong, Pak, sini. Oke, dengan Bapak Sinten. Monggo, Amit. Pak siapa nih namanya? Bapak Arif. Oke, Pak Arif. Pak Arif, saya dengan Om Tani, salah satu channel YouTube Om Tani yang membahas tentang petani. Jadi video Bapak ini akan dilihat petani di seluruh Indonesia yang nonton channel Om Tani. Dan juga hadir di sini Mr. Lam dari Malaysia. Mau ngobrol sama Bapak, Pak Arif. Halo Pak Arif. Ya. Halo. Silakan cerita Pak, apa yang Bapak dapatkan di lapangan, apa yang dilihat, ceritakan ke kita. Kalau yang ini sama yang tadi itu, yang perbedaannya gini, daunnya lebih tebal yang tadi. Kalau yang Asop. pakai asop, kalau yang ini kan lebih kayak tipis ya daunnya. Oke. Warna-warna daun? Ini warna daun lebih tebal sana, kita anunya. Oh, ini yang hijaunya. tidak pakai Pak. Ini yang tidak di Nah. ini yang tidak Ya, ini menggunakan enggak asap. Oh, Ini Iya. kontrol ini. Ini yang kontrol. Pak Lam mau bicara Pak Arif? Selalunya untuk petani kalau di sana satu musim berapa kali semprot fungisida untuk maksudnya penyakit racun penyakit. Selalu berapa kali semprot? Pak Arif, Semprot, Pak, biasanya. berapa kali semprot Satu minggu biasanya? apa 1 bulan? Ya sampai panen atau per minggu berapa? Kalau 1 minggu itu kalau cuacanya bagus bisa 1 minggu 1 kali. Kalau cuacanya hujan terus bisa 1 minggu 2 kali 3 kali.
Oke. So maksudnya Kalau kalau sampai panen, cuaca bagus, maksudnya Bagus Ya, kita ya. agak kering lah, agak kering, kurang hujan. Ya, Ya. so itu 1 minggu 1 kali. Kalau Ya. cuaca tak bagus, maksudnya sering hujan, ya sering dingin, hujan gitu, lembab, dingin. itu bisa 2 kali ya, Ya, atau 2 3 kali kali. seminggu. Ya, Ya. begini, karena penyakit Phytophthora ini, lodo ini, dia memang suka cuaca yang betul Lembab. hujan, Lembab. ya hujan dan cuaca dingin dan angin kuat ya. Bila cuaca dingin, angin kuat, dia bisa sebar kemana-mana. Dia suka, ya. Maksudnya dia penyakitnya memang suka kalau hujan terus. Bila dia hujan terus, dia akan serang ke daun. Maksudnya dia juga akan meningkatkan serangannya. Dan kalau terus hujan, kalau kita tak buat apa-apa, dia bisa busuk daun, bisa batang, akhirnya sampai ke umbinya. Akhirnya gagal Gagal panen. Ya, dan memang itulah. So, jadi salah satu masalah utama yang terbatas dalam produksi kentang adalah penyakit lodo. Penyakit lodo. Ya, kalau lodo ini kalau tidak dihandle, tidak dikendalikan dengan baik, bisa gagal panen. Dan sekarang juga cuaca agak ekstrim ya. Kalau banding dulu. Sekarang kalau bisa hujan terus, tak henti-henti. Itu juga masalah. Ya. So jadi cuaca sekarang sudah akan mempengaruhi pertumbuhan kentang kita. Dan juga saya lihat di Indonesia tren-tren tanaman kentang naik. Karena kan ramai orang sudah mula makan kentang ya. So jadi orang muda juga pergi makan fast food. So jadi banyak kentang lah dipakai. So bagus untuk orang petani kentang kerana harga saya dengar harga masih lumayan bagus. Selalunya 8,000, 7,000 satu kilo kan? Ya. So itu maksudnya harga bagus lah. So petani memang Oke, kalau kentang lokal biasa di harga berapa, Pak? Naik turun ya, kadang ya 8.000, kadang 9.000, mentok 12.000 kalau ada. Ya. Oh bagus lah kalau Bagus. 8,000, 9,000 bagus lah. Dan saya melihat tren-tren harga di Indonesia dengan kentang dia agak stabil ya. Dia memang kurang lebih lah 8,000, 9,000 ya. So jadi kalau petani cenderungi masuk ke tanaman kentang, saya rasa lumayan hidup lah. Oke, Pak Ari. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Setelah Pak Ari, aku mau tanya lagi. Selain penyakit itu, ada masalah apa lagi? Misalnya hama gitu, yang sering. Yang hama itu yang kutu kebul. Kentang udah diserang kutu kebul sekarang ya? Iya. Udah mulai banyak. Ya. Bapak udah pernah menemukan produk yang lebih sesuai, yang memang 1 kali semprot kutu kebulnya amblas? Ya, udah pernah? Nggak bisa 1 kali semprot. Ya terus. Pak Joko, ini pada Pak Joko nih. Pak Joko, kutu kebul pada kentang. Untuk yang kutu kebul tadi ya. Untuk ini. Yang lain boleh ikut dengar ya. Kutu kebul akhir-akhir ini mungkin sudah masuk di kentang, tapi memang ini cukup merugikan juga. Dan Advansia sudah mempunyai solusi untuk pengendalian kutu kebul, yaitu dengan menggunakan insektisida Agos 500 SC, dan dia efektif sekali untuk pengendalian kutu kebul atau yang bahasa itu namanya Bemisia, Pak. Oke. Oke, mungkin ada tambahan Pak Lang mengenai kutu kebul, ada pengalaman dari Malaysia juga itu, mungkin perlu kita dengar. Ya, kalau di Malaysia, kalau kutu kebul memang kita pakai Agos, tapi Malaysia memang tak ada tanam kentang, tapi kita ada cabai, ada tomat ya. Cabai dan tomat memang juga banyak kutu kebul. So, jadi di Malaysia kita juga pakai Agos untuk kutu kebul di tomat, cabai dan juga semangka ya. So, dan saat sekarang Malaysia serangan penggerok daun amat banyak ya, penggerok daun.
So juga di Indonesia, lihat di tomat, juga di kentang juga ada masalah penggerok daun. Dan tadi seperti Joko kata, Alget lah. Kita akan launching satu produk namanya Alget. Itu memang sesuai untuk penggerok daun. Ya, so memang masalah penggerok daun sudah mula meningkat di Indonesia dan Malaysia sudah parah sekali ya. Mana-mana pun banyak penggerok daun. Ya, oke. Ya, penggerok daun itu ya, yang batik-batik itulah Pak, yang bergaris-garis di daun, yang ada alur-alurnya. Iya, Pak Ari pernah lihat ya? Boleh ya. Penggerok daun. Yang orek-orek itu Pak, di bawang. Orek-orek apa ya? Orek-orek ya? Ya, orek-orek Pak. Ada ya? Ada, Pak. Oke. Oh, disebut apa? Orek-orek. Gerandong, orek-orek. Orek-orek itu karena dia seperti coret-coret kan? Oh, oke. Orek kan? Orek-orek. Oke, orek-orek. Orek-orek ada juga yang bilang kalau lalatnya disebutnya gerandong. Oh, gerandong. Oke. So, Pak, Bapak sudah berapa lama tanam kentang, Pak? Pak Ari udah lama tanam kentang? Kurang jelas. Sekitaran 10 tahun. Oh, 10 tahun ya. Baru 10 tahun. Seumur apaan sih ya? Dan selama 10 tahun, Bapak ini selalunya rasanya yang masalah terbesar dalam 10 tahun ini apanya? Kalau ada? Masalahnya yaitu kurang dengar. Kurang dengar ya. Kita enggak ini ya. Pak, jadi masalahnya tetap busuk daun, Pak. Oke. Busuk daun atau busuk Kenapa orang. Mas Ari bisa jelas? Kalau Pak Ari ngomong nggak bisa didengar ya? Bisa lebih dekat Pak mic-nya Pak. Si dengar Pak. ya, Kasih, gede sedikit ngomong. Suaranya Pak udah biasa aja. Maskernya mungkin bisa dibuka lebih jelas mungkin. Oh, itu udah terbuka. Oh. Oke. ya Oke. yang masalah terbesar itu nomor satu yaitu tadi ya apa itu busuk daun dari tunasnya, kalau nggak dari tunasnya itu dari bawah. Habis gitu kalau nggak dari bawah itu ya dari yang tunasnya itu tadi. Yang nomor satu itu, yang nomor dua dari kutu kebun. Coba buka maskernya dikit Pak Ari supaya tetangga juga nanti tahu kalau Pak Ari masuk TV nih. Ya. Ya itu kalau nomor duanya itu kutu kebul itu kan nyerangnya dari umur 20 tahun, 20 hari lah. 20 hari baru nyerang itu daunnya. Ya. Oh. Oke. Kutu kebul muncul di umur 20 hari. 20 hari. Oke. Terus kalau lala orek-orek biasanya yang orek-orek. Oke, liromisa, orong-orok apa? Gerandong. Sekitaran 40 hari Ya? 40 hari. 40 hari mulai muncul gerandong. Namanya apa di sana ya? Gerandong atau apa? Pak Ari kok lihat ke sana ya? Ada yang di sana yang bisa? Apa namanya? Apa namanya? Set. Namanya set. Apa? Set. Ya. Set itu larvanya, ya set Pak. Ya. Ya, set. Lalatnya set. Set. Ada ya istilah-istilah petani ya. Oke. So jadi begitu. Kalau saya boleh faham, maksudnya kentang di Indonesia nampak ada 3 masalah. Yang utama adalah tadi ngomong lodoh, ya. Lodoh itu mula dari pucuk ya, busuk pucuk, daun, busuk batang, akhirnya busuk umbi. Nah, itu memang satu penyakit yang sama dari orang kata Phytophthora ya. Dia serang mula ada tanaman. Asalkan ada tanaman dia sudah sebenarnya penyakit ini dia bisa hidup dalam tanah bertahun-tahun ya. Asalkan cuaca basah, cuaca bagus maksudnya cuaca basah lah, dingin dan kelembapannya tinggi, dia sudah mula serangan. Manakala kamu tadi ngomong kutu kebun, kalau itu kita ada produk nama Azob dan yang lain lah ya, boleh untuk mengendalikannya.
Kalau kutu kebul mungkin tadi ngomong munculnya 20 hari lepas, mungkin kurang lebih kita tanam 20 hari sudah mula, ya kerana dia perlu waktu ya membiak. So kerana ini dia juga selain di kutu kebul ni, selain di kentang, dia juga di cabai, di tomat, ya, jadi dia bisa serang ke sana ke sini. Dan kalau tadi ngomong tentang rhizomyza atau penggerok daun, dia mula serang pada kurang lebih 40 hari. Kerana dia perlu daun, ya, daun yang tebal, daun yang itu dia akan masuk ke dalam. So jadi dia lebih kurang lah. Sebenarnya dia bisa lebih awal juga ya. Kalau 30 hari pun sudah bisa serang ya. Tapi mungkin 4 hari itu lebih banyak lah. So jadi memang untuk tanam kentang, nampaknya ada 3 masalah utama ni lah. Lodo, kutu kebul, dan penggerok daun. Set. Ya. Set. Ya. Kebetulan memang atau lalat kita ada produk yang sesuai ya. So jadi untuk kutu kebul kita ada Agus. Untuk penggerok daun kita ada Auget. Untuk lodoh kita ada launching hari ini Azov ya. So jadi sesuai lah untuk kita yang boleh sama-sama kerja dengan petani di Indonesia supaya kita boleh bantu mengatasi masalah di lapangan lah, OPT ini. Bagus sekali. Luar biasa ya dari Advansia kali ini bahwa ternyata tanaman kentang hampir bisa diatasi oleh produk-produk yang sesuai dengan masalah yang dihadapi oleh petani. Saya ulang kembali, masalah petani kentang adalah penyakit lodo, kemudian yang kedua adalah kutu kebul, dan yang ketiga adalah lalat penggorok daun atau set bagi istilah bagi petani ngantang. Nonton sampai habis ya. Ya, jadi nanti kita akan bahas lagi minggu depannya di 5 lokasi. Kita akan fasilitasi, Om Tani akan fasilitasi berdiskusi antar petani tomat lintas pulau. Ya, karena istilah penyakit dan hamanya juga akan berbeda-beda. Minggu depan kita akan bahas. Jadi hari ini, selama 2 hari ini, bahkan nanti sore lagi akan ada pembahasan mengenai kentang. Jadi 2 hari ini kita bahas tuntas lodoh pada tanaman kentang. Oke, silakan. Terima kasih. Kami Om Tani hanya memfasilitasi supaya para petani kentang yang ada di luar sana bisa mengikuti channel ini agar dapat informasi yang lebih tepat bagaimana cara mengatasi penyakit lodoh pada tanaman kentang. Ya. Habis dari lahan juga semuanya menikmati ini Pak, makan siang bersama. Oke, kalau sudah tidak ada lagi, kita mau pamit ya, supaya kita nanti sore lagi bisa jumpa lagi, Mas Solihin. Oh, iya Pak, terima kasih Om Tani dan Pak. Oke. Oke, terima kasih Solihin dan timnya Pak Ali. Terima kasih semuanya. Ya, Pak Ali Nandom. Selamat siang. Oke, bye-bye. Terima kasih Mr. Lam dari Malaysia. Ambil waktu ya. Mudah-mudahan tetap sehat dan jaga kesehatan selalu. Dan kepada pemirsa Om Tani yang ada di luar sana, inilah dulu yang kita sampaikan sebagai sesi kedua pembahasan mengenai lodoh terhadap tanaman kentang. Nah,